Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bunda Neni sebagai dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan bisnis. Di sini saya, anggota dari kelompok 4 kelas MN21A, ingin mempresentasikan materi beserta hasil observasi kami ke Semprong Bisnis Amboni mengenai bisnis model kanvas yang sudah kami buat. Anggota kami terdiri dari ASAIB 25, Asyifa, Aura Aulia, Delasya Fitri, Isan Mulyana, dan Yusatrio Depni. Baik, saya akan mulai presentasinya. Profil bisnis. Semprong Amboni ini merupakan semprong kerucut pertama asli dari Karawang. Menurut pemilik, bisnis Semprong Amboni ini adalah bisnis turun-menurun dari orang tuanya. Awalnya bisnis ini hanya sekadar buat es kemong serta hanya menerima pesanan dari orang saja. Sekarang bisnis Semprong Amboni ini memiliki 19 orang pegawai dan juga pemilik. Bisnis ini baru saja merintis pada tahun 2005, lalu pada tahun 2009 bisnis ini sudah mulai berkembang lebih besar lagi. Bisnis Semprong Amboni ini hanya membuat semprong rasa original. Bisa lihat di sini ada alamat Semprong Amboni sendiri, yaitu ada di Blok Perum Karawang Indah, Anjun Kaler, RT 2, RW 13, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Fenomena bisnis. Fenomena bisnis merupakan keadaan atau tren yang sedang terjadi di dalam dunia bisnis dan dapat memberikan pengaruh terhadap berjalannya operasi bisnis, bersaing, dan juga berkembang. Nah, pada bisnis Semprong Amboni ini harus bisa bersaing dengan bisnis serupa sebagai oleh-oleh Karawang dengan menjaga kualitas, cita rasa, serta tekstur dari semprong itu sendiri. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang sudah kami buat pada tugas ini yaitu apa itu BMC, bagaimana cara membuat BMC, bagaimana cara untuk mengetahui BMC pada bisnis Semprong Amboni. Tujuan. Tujuan adalah sasaran atau target yang ingin dicapai dalam berbagai konteks dan aspek termasuk dalam bisnis. Salah satu tujuan utama dalam pengembangan bisnis ialah meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu ada tujuan yang dapat dicapai melalui peningkatan penjualan, profitabilitas, peningkatan pangsa pasar, efisiensi operasional, inovasi, dan peningkatan kualitas produk atau layanan. Lalu ada luaran. Luaran dari pengembangan bisnis sendiri ialah satu, peningkatan penjualan, ekspansi pasar, pengembangan produk, optimasi proses bisnis, kemitraan, dan aliansi. Manfaat-manfaat dari pengembangan bisnis sendiri yaitu ada pertumbuhan perusahaan, peningkatan profitabilitas, daya saing yang lebih baik, ciptaan lapangan kerja, dan kedekatan dengan pelanggan. Bisnis modal kanvas atau BMC. Menurut Osterwalder dan Fassbinder, bisnis modal kanvas atau BMC terdiri dari 9 blok bangunan bisnis. Blok bangunan bisnis ini berisi bagian-bagian penting tentang bagaimana perusahaan menciptakan manfaat serta mendapatkan kemanfaatan dari pelanggannya. BMC ini memiliki fungsi dalam menjabarkan, menganalisis, dan merancang secara kreatif dan inovatif dalam upaya membentuk, memberikan, dan menangkap dimensi pasar dan menambah permintaan dengan cara menginovasi sebuah nilai. Di sini ada contoh bisnis model kanvas yang sudah kami buat dengan hasil observasi yang sudah kami lakukan pada Semprong Amboni. 9 blok bisnis tersebut, yang pertama itu ada key partners, key activities, key research, channel, value proposition, customer relationship, customer segmentation, cost structure, dan revenue stream. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu 9 blok tersebut. Pertama ada key research. Key research merupakan elemen penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kita semua mungkin sudah memahami bahwa sumber daya merupakan elemen penting, bahkan bisa dibilang elemen paling penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Bentuk atau jenis dari sumber daya juga bisa sangat beragam dalam sebuah model bisnis. Jadi sumber daya dalam sebuah bisnis ini bisa berwujud fisik, finansial, hingga bentuk intelektual dan tenaga manusia. Nah, kayak research dari bisnis Amboni ini, pertama ada bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan semprong sendiri yaitu telur
telur, vanili, garam, sagu, tepung beras, dan gula pasir. Lalu ada dari kekayaan atau aset, yaitu adalah kompor, tabung gas, cetakan kue, alat dapur, pabrik, dan juga hak intelektual. Lalu dari SDM sendiri itu ada owner atau pemilik dan karyawannya yang berjumlah 19 orang. Lalu ada key activities. Key activities ini adalah elemen yang menjelaskan bagaimana kegiatan operasional perusahaan berjalan. Sehingga kunci pada kegiatan bisnis ini akan membawa keuntungan bagi para pelakunya. Secara garis besar, key activities ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada operasi produksi seperti pengadaan bahan yang diperlukan dari supplier, pengelolaan pada proses produksi, serta penyaluran produk jadi atau jasa kepada konsumen. Yang kedua ada operasi jasa atau pelayanan seperti pada usaha konsultan, rumah sakit, dan organisasi pelayanan lainnya. Lalu yang ketiga ada platform jaringan seperti eBay, Visa, dan Microsoft yang terus melakukan aktivitas pengembangan dan penyempurnaan pada platform mereka. Untuk key activities dari usaha Amundi ini termasuk dalam operasi produksi, karena bisnis semprong Amundi ini termasuk ke dalam bisnis pembuatan makanan. Yang pertama itu proses produksinya yaitu membuat adonan, mencetak, memasak, dan juga proses packing. Lalu ada proses pemasarannya yaitu menggunakan seller, langganan, event, atau promosi melalui media sosial. Lalu ada key partners. Key partners atau kemitraan adalah kesempatan kerjasama yang didasari secara sukarela antara 2 orang atau lebih perusahaan untuk menyelesaikan proyek tertentu atau aktivitas bersama secara spesifik dengan mengkoordinasikan kemampuan sumber daya atau kegiatan yang diperlukan. Key partner sendiri dapat melibatkan 2 atau lebih pihak. Lalu adanya suatu bentuk kesepakatan serta kesepakatan dalam bentuk kegiatan dan sumber daya dalam melakukan kemitraan. Adapun 4 tujuan perusahaan melakukan kemitraan yaitu optimasi operasi, mendapatkan sumber daya, mendapatkan pengetahuan, dan akuisisi pasar. Nah, kayak partners yang dimiliki oleh Semprong Amundi ini antara lain yaitu dengan toko bahan kue, toko plastik, toko pembuat kemasan produk, serta ojek online seperti GoFood dan juga GrabFood. Channels pada bisnis model kanvas adalah media atau saluran yang dapat digunakan untuk memasarkan produk sekaligus media berkomunikasi dengan calon konsumen atau pelanggan. Channel sendiri berfungsi untuk satu, memunculkan kesadaran pelanggan mengenai adanya produk baik berbentuk barang ataupun jasa. Lalu yang kedua untuk memfasilitasi pelanggan dalam melakukan pembelian produk, dan yang ketiga adalah menyampaikan nilai produk yang dimiliki oleh perusahaan kepada pelanggan. Adapun channel yang digunakan oleh Semprong Amundi dalam mempromosikan produknya di antara lain seperti media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga penjualan pada toko offline. Toko offline itu ada toko oleh-oleh. Lalu ada value proposition. Value proposition adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Value proposition ini menjadi alasan mengapa konsumen memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan daripada produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Value proposition ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kuantitatif. Kuantitatif ini contohnya seperti perusahaan menjual produk dengan harga murah dan juga atau kecepatan pada pelayanannya. Kemudian ada kualitatif. Kualitatif itu lebih kepada perasaan dari pelanggan, misalnya perasaan kenyang, senang, bangga, dan lain sebagainya. Nah, value proposition yang dimiliki oleh Semprong Amundi ini, yaitu yang pertama, memiliki bahan yang berkualitas dari segi rasa maupun tekstur. Yang kedua, Semprong ini tidak memakai bahan pengawet. Lalu yang ketiga adalah cocok dan praktis diberikan kepada orang sebagai hantaran pada hari-hari spesial atau oleh-oleh dari Karawang. Lalu ada customer segmentation. Customer segmentation atau segmentasi pelanggan adalah kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Perusahaan dapat mengelompokkan mereka ke dalam beberapa segmen berdasarkan kesamaan, kebutuhan, perilaku, dan lain sebagainya. Fandi dan Gregorius menyatakan bahwa perspektif permintaan pasar dapat diaplikasikan pada perspektif penawaran melalui proses segmentasi pasar strategi. Yaitu yang pertama ada
tahap segmentasi seperti mencari apa kebutuhan pelanggan, manfaat yang mereka cari, dan lain-lain. Lalu ada tahap targeting, yaitu dapat memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat perusahaan. Yang ketiga itu ada positioning, yaitu mengidentifikasi konsep positioning pada produk bagi pelanggan sasaran dan kompatibel dengan citra korporat yang diharapkan oleh perusahaan. Customer segmentation yang telah ditetapkan oleh Semprong Amondi ini ialah anak-anak sampai dewasa yang berdomisili di desa ataupun kota. Lalu ada penggemar kue tradisional, acara spesial, oleh-oleh, dan lain-lain. Yang ketiga ada menjual secara online dan offline. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship atau customer relation adalah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian berulang. Pada customer relationship ini memiliki peran penting karena satu dapat mengakuisisi pelanggan, yaitu dengan mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan aktual. Yang kedua itu ada mempertahankan pelanggan agar tetap menjadi pelanggan dengan menjaga komunikasi yang baik dengan konsumen. Yang ketiga ada meningkatkan penjualan dengan mendorong pelanggan yang sudah ada untuk berbelanja lebih banyak lagi produk yang ditawarkan. Nah, customer relationship yang dimiliki oleh Semprong Amondi ini yaitu dengan mengadakan promo Jumat Berkah, lalu di hari Jumat konsumen ini dapat mendapatkan gratis semprong ukuran kecil apabila membeli dengan harga minimal 100.000, kemudian juga memberikan tester. Cost structure. Pada bisnis model kanvas ini, cost structure merupakan biaya-biaya yang terus dikeluarkan oleh bisnis atau perusahaan untuk menghasilkan produk. Biaya ini mencakup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai barang siap dijual ke konsumen atau pasar. Selain itu, untuk meminimalisir kerugian serta mengatur keuangan perusahaan. Struktur biaya atau cost structure ini dipengaruhi oleh strategi perusahaan yang dipilih, apakah mengutamakan biaya rendah atau manfaat yang istimewa. Dalam bisnis Semprong Amondi ini membutuhkan beberapa di antaranya, yaitu ada biaya produksi dan juga biaya operasional. Lalu ada revenue stream. Revenue stream adalah berbagai sumber pendapatan bisnis untuk memperoleh uang, baik operasional, penjualan barang, atau penyediaan barang. Revenue stream dalam Semprong Amondi ini yang pertama ada hasil penjualan produk secara langsung, kemudian ada penjualan melalui aplikasi, dan penjualan melalui toko oleh-oleh. Di sini ada tabel dalam pembagian tugas. Nah, pada saya sendiri, saya melakukan tugas dalam merekam wawancara dengan pemilik, mengedit penyusunan BMC, lalu membuat materi pada slide pengertian BMC, key partners, customer segmentation, dan value proposition. Di sini ada dokumentasi yang sudah kami ambil selama melakukan observasi. Yang pertama ada di sini salah satu anggota kami mencoba dalam mencetak semprong ke dalam cetakan. Kemudian ada di sini melakukan wawancara dengan pemilik. Di sini ada kondisi dapur atau pabrik pembuatan semprong sendiri. Kemudian di sini ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Semprong Amondi, seperti penghargaan terima kasih dan juga partisipasi dalam destinasi tempat belajar outing class dalam mengenalkan makanan tradisional khas Karawang. Lalu yang terakhir ada di sini ada dokumentasi yang kami ambil bersama pemilik dengan membawa beberapa bentuk produk yang disediakan oleh Semprong Amondi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.